Banyak kesempatan-kesempatan lah, entah itu beasiswa ataupun salah sih kalau kita memilih untuk jadi dokter karena kita mengejar materi gitu. Nggak hanya didorong untuk belajar gitu, tapi kita juga. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasono di channel Rio Bagas. Oke, ini kita kembali lagi di segmen kupas tuntas jurusan. Nah, sebelumnya kalian kan udah pernah lihat nih pemateri yang satu ini nih, yaitu di video yang ini. Jadi di part kedua ini kita bakal bahas lagi tentang jurusan kedokteran, tapi lebih ke mitos atau fakta tentang jurusan kedokteran. Jadi kayak nanti aku nyatain sebuah pernyataan dan nanti Iza yang menanggapi dan berargumen tentang pernyataan tersebut, apakah itu mitos atau fakta gitu. Oke, gimana Iza? Halo, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik sih. Ini kelihatan lagi sibuk banget ya, ini lagi koas dan ini dengar-dengar tadi malah masih pakai baju koas ini. Iya, baru banget balik ini. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ke pernyataan yang pertama. Jadi gini, Zat. Ada pernyataan bahwa ketika teman-teman itu pada sakit di perkuliahan gitu, mereka langsung berbondong-bondong untuk bertanya kepada anak kedokteran, kalau kayak gini tuh aku minum obat apa, ini aku penanganannya gimana, kayak gitu. Itu mitos atau fakta? Kalau pernyataan itu ya, itu fakta banget sih. Faktanya emang banyak teman-teman gitu ya, ketika tahu kalau kita ini anak kedokteran, otomatis tuh pasti nanyain gitu soal, atau istilahnya mungkin konsultasi ya soal penyakitnya gitu. Nah itu sebenarnya kalau dari aku pribadi mungkin ada hal yang kurang tepat ya. Kalau apalagi kalau misalnya kita itu masih jadi mahasiswa kedokteran, kemudian juga masih di tahap preklinik, itu kan sebenarnya kalau dari sisi keilmuan juga belum seahli itu gitu untuk bisa membantu teman-teman mendiagnosis penyakitnya atau memberi bantuan soal bagaimana harus mengobatinya gitu. Nah itu karena belum jadi kompetensi kita gitu untuk sampai ke hal itu. Mungkin ya kalau sekedar bertanya dari hal teorinya gitu ya, selama kita bisa menjawab, kita akan coba menjawab gitu. Tapi kalau untuk membantu dalam hal kuratif gitu ya, atau pengobatan istilahnya, itu mungkin teman-teman lebih baik juga untuk langsung datang ke dokter gitu, mau itu dokter umum atau kalau kasus-kasusnya atau penyakitnya ini dirasa bukan penyakit yang biasa gitu ya, mungkin juga bisa langsung ke dokter spesialis gitu. Oke, berarti memang fakta banget ya tentang kejadian ini gitu. Soalnya aku juga kemarin kan sempat ya, sebelum Iza kemarin habis skripsi atau apa gitu, nggak tahu. Karena aku juga sempat nanya kan kayak tentang ini aku kayak gini gimana ya, yang tentang tentang telinga atau apa gitu. Jadi dia memang benar. kita yang awam nggak tahu tentang kesehatan kayak gitu ya. Kalau kita ada temen yang kedokteran kayak gitu, mesti pikiran kita langsung mengarah ke situ aja gitu. Ya, kalau sejauh ini sih, kalau dari yang aku dapat dan aku pelajari, kita tetap berusaha untuk gimana caranya meskipun kita bukan membantu dalam hal pengobatan, kita bisa bantu edukasi nih. Kalau misalnya penyakit-penyakitnya dirasa sesuatu yang bisa dicegah, kira-kira gimana sih harus mencegahnya gitu. Tentu berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya jelas sumbernya, kemudian juga kita nggak asal misalnya kasih saran atau rekomendasi gitu. Harus ada
landasannya gitu, intinya apa yang kita sampaikan. Nah, kita lanjut nih untuk pernyataan yang kedua, yaitu merasa terbebani ketika ada orang memanggil anak kedokteran itu dengan sebutan Pak Dokter atau Bu Dokter karena sadar ilmunya masih cetek sekali. Benar atau fakta atau mitos nih? Kalau dari aku pribadi, fakta sih. Apalagi masih predikatnya mahasiswa ya. Karena kan kita secara, kalau dokter itu kan sebenarnya suatu profesi yang dia diberikannya juga nggak asal dikasih gelar dokter gitu, tapi melalui proses panjang, kemudian juga ada tahap istilahnya uji kompetensinya gitu. Artinya ya mungkin itu di satu sisi mungkin bercandaan ya, dan bisa juga itu kan sebagai suatu doa ya, itu sesuatu yang baik gitu menurut aku. Tapi memang ada beban tersendiri ya, karena tadi ketika kita udah membawa diri kita sebagai seorang dokter tuh pasti ada banyak tanggung jawab gitu yang kita emban gitu sebagai seorang dokter. Dan kalau aku pribadi, karena tadi merasa ilmunya belum cukup gitu ya, masih harus terus belajar gitu. Bahkan kalaupun sudah dapat gelar dokter pun kewajiban untuk belajar tuh masih harus terus dilanjutkan. Tapi ya dengan posisi sekarang gitu ya, ketika masih menjadi atau predikatnya itu masih sebagai mahasiswa kedokteran, itu sebenarnya mungkin ada beban tersendiri gitu. Kayak mungkin aku sedikit mengutip di filmnya Spider-Man No Way Home gitu. Jadi ada yang kalimat itu kayak semakin besar kita dikasih kekuatan, maka semakin besar juga itu tanggung jawab kita gitu. Jadi ya kayak sebagai seorang dokter, dalam arti di kekuatan di sini tuh ya keilmuannya kayak gitu, dan otomatis juga tanggung jawabnya juga semakin gede juga gitu. Jadi ya memang sih kalau yang belum jadi dokter aja udah dipanggil seperti itu, memang itu kita ngerasa terbebani sendiri juga nanti. Ya benar. Sebenarnya mungkin untuk profesi apapun ya, karena kan setiap yang kita jalani juga itu pertanggungjawabannya juga berbeda-beda gitu tiap orang. Oke, nih kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Semua mahasiswa kedokteran berasal dari kalangan menengah ke atas, mitos atau fakta? Soalnya kan image-nya itu kuliah kedokteran mahal, bayarnya sampai ratusan juta, gimana? Ya menurut aku, berdasarkan apa yang aku alami ya, dan yang aku lihat dari lingkunganku, itu sebenarnya suatu mitos sih. Jadi dokter itu nggak melulu kita dari sisi punya latar belakang orang tua dokter, atau dari sisi finansialnya mungkin menengah ke atas. Itu nggak selalu, setiap orang kan punya cita-cita ya, dan selama memang hal itulah dalam proses perjalanannya gitu ya, hal itu yang emang ditakdirkan ke kita gitu, dan sebegitu besarnya keinginan kita untuk jadi dokter, maka banyak jalan gitu. Nggak harus kita jadi keturunan dokter dulu, atau nggak harus kita punya latar belakang yang terkait dengan kesehatan atau terkait dengan kedokteran atau dari sisi materi tadi, karena untuk jadi dokter itu peluang dan kesempatannya itu terbuka untuk siapapun gitu. Jadi menurut aku itu sebagai suatu mitos sih. Artinya teman-teman yang ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba buat ikut tes masuk kuliah kedokteran, ingin menjadi dokter gitu, gak apa-apa, coba aja gitu, selagi kita memang mampu dan punya keinginan yang kuat gitu untuk bisa mencapai itu. Kalaupun pada akhirnya kita nggak dapet, ya itu memang mungkin bukan ditakdirkan untuk kita, atau artinya mungkin ada profesi atau ranah perkuliahan lain yang lebih baik gitu untuk kita dibandingkan dengan kita menjadi dokter itu. Oke. Tapi mungkin gini sih ya, kayak bisa dibilang kayak mesti kan ya di setiap jurusan ataupun
bahkan ada kesempatan untuk dapat beasiswa entah itu dari pemerintah ataupun pihak swasta gitu. Jadi ya apalagi yang di negeri ya, kita juga sempat ngomongin ini. Jadi memang selagi kitanya mau dan mau bergerak lebih, effort lebih buat untuk dapetin biaya yang lebih kecil, bahkan kita dapat pembiayaan gitu ya, sebenarnya mungkin aja kalau kuliah kedokteran, tapi uang yang dikeluarkan itu nggak semahal yang orang kira gitu, sebanyak orang kira. Iya, betul banget. Banyak kesempatan lah, entah itu beasiswa ataupun hal-hal lainnya yang bisa kita tempuh dan kita coba juga. Nah, terus ini nih yang keempat menarik. Anak kedokteran itu mempunyai kriteria pasangan itu yang sangat tinggi gitu. Jadi kayak bisa dibilang kan kalau udah jadi dokter kan kayak menantu idaman. Aduh. Jadi kayak akhirnya ya mereka punya standar tinggi tuh itu untuk memilih pasangannya gitu. Gimana nih, mitos atau fakta? Menurut aku itu mitos sih. Nggak semua orang seperti itu kali ya, karena tadi mungkin kalau ngelihatnya banyak dokter yang pasangannya dokter lagi, itu bisa jadi banyak faktor sih, entah karena lingkungannya itu aja gitu kan, kita ketemu sama teman kita lagi atau senior kita atau junior kita gitu, karena lingkungannya mungkin terbatas di situ. Dan dari sisi jadwal mungkin ya, dari sisi waktu bisa sama, terus dari sisi keluh kesahnya sama, akhirnya mungkin sebagian besar dari teman-teman atau rekan sejawat di kedokteran tuh akhirnya mendapatkan pasangannya sesama dokter lagi. Tapi nggak melulu kayak gitu, aku juga ngelihat banyak kok dokter-dokter senior gitu ya yang pasangannya bukan dokter juga gitu. Ya, meskipun di satu sisi ya yang namanya jodoh itu kan sebenarnya udah digariskan gitu ya, maksudnya udah ditentukan dari lama gitu sama pencipta kita. Dan ya mungkin itu emang kebetulan aja kita ketemunya atau apa ya, jodohnya itu anak kedokteran lagi gitu sih. Dan untuk standar, soal standar tinggi itu balik lagi ke tiap orang sih. Kalau aku melihatnya mungkin nggak semua orang punya standar yang sama gitu dalam memilih pasangan, termasuk juga banyak teman-teman di luar sana yang meskipun bukan anak kedokteran tapi punya kriteria pasangannya dengan standar yang cukup tinggi gitu. Artinya itu kembali lagi ke tiap orang sih. Benar. Jadi ya bisa dibilang kayak apa sih, untuk beli barang aja tuh ya kita milih yang terbaik nggak sih? Masa iya sih ya, untuk bener. Pasangan hidup kita nggak milih-milih, dalam tanda kutip ya, kita mau hidup harapannya tuh menikah sekali gitu dalam seumur hidup. Ya masa kita nggak milih-milih, realistisnya aja gimana gitu kan ya? Iya benar. Ya oke. Untuk banyak hal yang dilihat. Betul. Oke, nah lanjut nih. Mahasiswa kedokteran itu hedon, mitos atau fakta? Jadi ini mungkin nyambung karena biaya hidupnya tinggi. Karena apa tadi, kuliahnya mahal gitu. Jadi kayak agak relevan aja gitu. Gimana nih, Sa? Oke, kalau soal tadi menurut aku sih itu suatu mitos ya. Karena yang namanya hedon mungkin lebih ke gaya hidup. Dan gaya hidup setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang emang punya prinsip untuk berhemat. Ada yang mungkin dia emang dalam apa ya, di satu sisi tuh pelarian untuk senang-senangnya itu dengan makan-makan di tempat yang mungkin dari sisi harga relatif mahal, terus juga senangnya shopping atau jalan-jalan gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke tiap orang sih, dan gimana kita mengatur keuangan kita gitu kan. Gimana kita mengatur diri kita, meskipun emang ada faktor lingkungan juga gitu. Kalau misalnya kita berteman sama teman-teman yang emang seneng jalan-jalan, mungkin kita akan ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita berteman sama teman-teman yang emang punya visi
yuk kita nabung gitu, atau yuk kita alihin keuangan yang kita punya untuk hal-hal lain misalnya yang dirasa entah lebih bermanfaat atau punya planning untuk masa depan. Ya itu intinya untuk gaya hidup sih balik lagi ke tiap orang ya, dan aku lihat dari pengamatanku gitu ya di lingkungan teman-teman aku nggak semuanya hedon kok gitu. Itu balik lagi ke kita masing-masing gitu. Kita masing-masing dan gimana lingkungan pertemanannya gitu kan ya. Iya benar. Seberapa kuat lingkungan pertemanan memberikan pengaruh ke kita gitu, atau seberapa besar kita memberikan pengaruh ke lingkungan kita gitu sih. Oke, benar banget nih. Nah, terus ada nih, jadi mahasiswa kedokteran pasti karena ingin kaya. Kan kalau jadi dokter kaya gitu. Ini mitos atau fakta? Aku lihat ya mungkin sebagian orang mikir kayak gitu ya, tapi itu nggak sepenuhnya benar sih. Kenapa? Karena kenyataannya gitu, dari lulusan dokter juga ada gitu dokter-dokter yang masih nganggur gitu. Terus juga sebenarnya kan dokter umum begitu dia terjun ke lapangan gitu ya, nggak langsung tuh dapat penghasilan yang 2 digit ke atas gitu ya. Itu sebenarnya kan beda-beda gitu, dan mungkin kalau misalnya emang tujuan kita ke sana gitu, itu sebenarnya kalau dari yang aku dapat gitu ya dari guru-guru aku, itu tuh sebenarnya salah sih kalau kita memilih untuk jadi dokter karena kita mengejar materi gitu. Karena mungkin pengeluaran yang kita intinya keuangan yang kita keluarkan gitu dibandingkan apa yang kita dapatkan mungkin selisihnya beda-beda tipis lah ya. Iya, dan beda jauh gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kuliahnya di swasta pengeluarannya cukup banyak gitu, dan kalau misalnya mengejar kedokteran untuk dapat penghasilan yang banyak gitu ya, atau ingin jadi kaya gitu tuh, itu mungkin kurang tepat sih ya kalau untuk memilih jadi dokter, kecuali kalau emang kita ingin jadi dokter spesialis. Dan artinya kalau kita mau jadi dokter spesialis pun artinya kita kan nambah lagi sekolah, kecuali kalau kita emang dari awal mengejar beasiswa dan lain-lain, itu kan sebenarnya secara teknis ya itu bisa diakalin lah, tapi untuk mengejar dari sisi materinya sih itu kurang tepat kalau menurut aku. Masih banyak profesi lain yang mungkin lebih menjanjikan untuk bisa dapat penghasilan yang lebih gitu. Kalau kaya dalam hal ilmu mungkin bisa gitu, itu sesuatu yang fakta ya, karena ilmu kedokteran tuh gak terbatas gitu, artinya bakal terus berkembang gitu seiring perkembangannya teknologi. Terus juga sekarang aja gitu kan, COVID itu kan sesuatu yang baru gitu. Betul. Ilmu baru, dan ya itu kita semakin kaya dari sisi ilmu. Tapi kalau kita mengejarnya kaya dalam hal materi gitu ya, dalam hal uang gitu, itu ya banyak jalan lain gitu yang bisa diambil. Jadi ya memang nggak semua dokter sepenuhnya benar itu. Ya. Betul. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang memutuskan untuk lebih banyak mengabdi di daerah-daerah kali ya, karena yang itu mungkin dari sisi pendapatan di wilayah itu kan UMR-nya mungkin beda gitu. Terus juga banyak dari sisi fasilitas kesehatannya. Kadang kan kalau di daerah-daerah itu mungkin dokternya harus ngeluarin uang lagi gitu untuk punya alatnya gitu. Jadi itu memang balik lagi sih. Nah, terus ini ada juga pernyataan ketujuh yang menarik. Mahasiswa kedokteran sangat sibuk, tidak punya waktu sama sekali untuk bersenang-senang. Mitos atau fakta ini? Itu mitos sih, mitos. Gimana? Ya, kalau soal waktu, ya tentu tiap orang sesibuk-sibuknya itu pasti ada waktu luang gitu.
mau itu mahasiswa, mau itu yang udah jadi dokter, jadi konsulen, jadi profesor, itu pasti punya waktu luang. Cuman memang tadi ya, kita kan setiap orang mungkin ada prioritasnya masing-masing gitu. Ada yang emang mungkin di luar kuliah punya kesibukan lain gitu. Dia entah punya komunitas, ikut kegiatan-kegiatan volunteer, ikut organisasi dan lain-lain gitu. Dan sebenarnya nggak sesulit itu sih untuk ngehubungin teman-teman yang sama anak kedokteran gitu. Justru kalau aku gitu ya, sekarang tuh semakin lama semakin ngerasa kita juga tetap perlu untuk standby buka HP gitu. Entah itu ngontakin dokter atau mungkin ada pasien yang ngehubungin gitu. Artinya ya mungkin sibuk, tapi bukan berarti nggak bisa dihubungin sama sekali sih. Kayak gitu. Dan juga untuk bisa main, tentu ada waktu-waktu refreshing-nya kita gitu. Mungkin kita akan sedikit sulit, mungkin teman-teman di FK akan sedikit sulit dihubungin ketika udah deket-deket waktu ujian gitu. Tapi begitu selesai ujiannya, pasti teman-teman nyari pelariannya, entah makan-makan bareng, entah jalan-jalan, entah ngabisin waktu sendiri gitu. Itu yang pasti untuk waktu luang dan waktu untuk rekreasi itu bakal tetap ada gitu. Oke. Jadi nggak sesibuk yang full banget lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini mungkin agak ada relevansinya dengan pernyataan sebelumnya nih. Anak FK belajar terus, bener nggak? Kalau belajar terus, enggak sih, enggak. Kalau menurut aku, dan ini maksudnya berdasarkan apa yang aku alami dan aku lihat dari teman-teman ya. Mungkin emang ada teman-teman yang hobinya belajar, senang belajar gitu ya, senang baca, senang nonton, senang mempelajari hal-hal yang terkait kedokteran, ya ada. Tapi kalau untuk belajar terus, enggak juga sih. Masih banyak waktu yang kita habisin juga untuk tadi ikut kegiatan organisasi. Bahkan kalau di FKUI sendiri gitu ya, aku juga jujur ekspektasi awal aku gitu ya ketika masuk kedokteran, kayaknya belajar mulu gitu. Tapi kenyataannya ketika di FKUI kita nggak hanya didorong untuk belajar gitu, tapi kita juga didorong untuk bisa bersosialisasi gitu lewat organisasi, terus belajar manajemen diri, terus gimana kita bisa jadi pemimpin, gimana kita bisa mengelola orang-orang gitu. Karena dari yang aku pelajarin gitu ya, dokter itu ada yang disebut dengan 5 stars doctor gitu, atau 7 stars doctor, dimana di situ tuh seorang dokter tuh dia harus bisa jadi care provider, kemudian juga manager gitu, kemudian harus punya iman dan takwa, dan ada poin-poin lainnya gitu ya dari 7 stars doctor itu, yang dimana kita untuk mengolah itu tuh gak cukup dengan kita belajar dalam hal baca buku doang gitu. Makanya punya pengalaman organisasi, punya pengalaman ikut volunteer, terus juga ikut pelatihan-pelatihan itu sangat membantu itu sih. Terus ini nih, ada yang berkenaan dengan hal tersebut ya. Karena belajar terus, kenapa bisa belajar terus? Karena ujian terus gitu, karena ujiannya banyak, bener nggak nih? Ujiannya dibilang banyak, bisa dibilang iya, bisa dibilang mungkin lebih banyak dibanding yang lain, atau di satu sisi juga dari sisi timeline ujiannya sih yang beda. Mungkin kalau di teman-teman di fakultas lain gitu kan, ada UTS, ada UAS gitu, dimana UTS dan UASnya itu di satu waktu yang sama kan untuk semua mata kuliah di minggu itu gitu. Sedangkan kalau di FK sendiri kan sistemnya blok ya, dan satu blok itu bisa berlangsung beberapa minggu. Artinya kalau di FKUI ya, aku ambil contohnya di FKUI ada satu blok itu kalau waktu preklinik itu bisa sekitar 6 minggu. 5-6 minggu, dan
5-6 minggu itu biasanya setidaknya itu ada 3-5 ujian gitu. Artinya di minggu ketiga ada ujian, di minggu kelima ada ujian, di minggu keenam ada ujian. Terus setelah itu ganti modul baru dan berlanjut hal yang serupa. Jadi kesannya kayak ujian terus. Cuman padahal mungkin kalau dipikir-pikir sebenarnya sama gitu kayak yang lain gitu ya. Ada ujian yang di tengah-tengah, ada ujian yang di akhir, tapi bedanya kalau yang lain mungkin patokannya dalam 1 semester gitu. Kalau di FK itu dalam 1 blok gitu, dalam 6 minggu tuh. Jadi kesannya ujian terus. Ngerti. Jadi lebih ke sistemnya aja nih yang berbeda gitu. Jadi pada tahunnya ujian terus aja. Oke, nah berkenaan dengan semua hal tadi, kuliah kedokteran itu lama. Itu satu fakta. Kalau dibandingin yang lain ya, itu fakta. Gimana tuh? Karena ketika kita kuliah kedokteran, kalau bicara S1, yang lain mungkin 3,5 sampai 4 tahun, tapi kita perlu untuk menjalani juga tahap profesi gitu ya, kalau kita ingin mendapatkan gelar dokter gitu. Belum kalau misalnya kita mau ambil pendidikan dokter spesialis nih, ingin misalnya mungkin naik tingkat ya, nggak cuma jadi dokter umum. Itu artinya kita harus sekolah lagi gitu, dan tiap spesialisasi itu beda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 5,5 tahun sampai 6 tahun gitu. Ya, jadi cukup lama sih sekolahnya, tergantung kita mau mencapai titik mana gitu, mau sampai tahap mana kita jadi dokter. Dan selain itu juga belum kalau misalnya kita mau ambil S2, S3, ngambil gelar doktor gitu kan, artinya ya sekolah lagi gitu, bakal sekolah terus gitu. Kalau misalnya emang kita tadi ingin memperkaya ilmu kita gitu. Benar. Kalau ini sih ya tergantung orangnya ya, kayak ada juga orang yang suka banget sama yang namanya belajar dalam tanda kutip, mungkin S1-nya udah selesai, lanjut ke S2, lanjut ke S3, profesor dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya memang ada orang yang seperti itu gitu. Ya, oke lah. Yeah. Nah, terus nih, ini puncak banget dari pernyataan semuanya nih. Apakah benar anak kedokteran itu pasti kerja di rumah sakit? Kalau dibilang pasti kerja di rumah sakit, itu mitos. Mitos, kenapa aku bilang mitos? Karena nggak semua dokter pada akhirnya karirnya banyak di bidang klinisi ya. Kalau di rumah sakit kan kebanyakan berarti dia bekerja di bidang klinisi, artinya praktik, ketemu pasien, terus membantu dalam hal pengobatan, edukasi, dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya karir kedokteran itu banyak gitu. Ada dokter-dokter yang mengambil misalnya mungkin lintas juga gitu ya ke bidang bisnis, ada gitu. Ada dokter-dokter yang mengambil di bidang militer, ada yang bekerjanya di kedokteran penerbangan gitu, ada yang kerjanya di perusahaan-perusahaan gitu sebagai konsultan dan lain-lain. Artinya sebenarnya nggak terbatas gitu, seorang dokter itu bekerja sebagai klinisi saja gitu. Banyak peran-peran yang bisa juga diambil, termasuk dalam hal membuat kebijakan ya, kalau masuk di ranah Kementerian Kesehatan, atau juga di ranah penelitian, di ranah pendidikan. Jadi kesempatan untuk bekerja di bidang lain tuh cukup luas sih kalau aku menilainya gitu sebagai dokter. Gitu. Oke, mantap banget nih untuk pembahasan kali ini. Mungkin sebelum ditutup nih, ada nggak sih kayak closing statement buat mitos dan fakta di jurusan kedokteran ini nih? Jadi biar teman-teman tuh nggak salah persepsi tentang stigma-stigma di masyarakat yang udah kita bicarain tadi. Oke, kalau menurut aku tadi ya, untuk profesi dokter itu sebenarnya sesuatu hal yang menarik ya, tadi dengan banyaknya
mitos dan fakta yang ada gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita emang ingin tahu lebih lanjut, kita bisa banyak kok cari tahu gitu, entah dari teman-teman langsung gitu, teman-teman yang emang menjalani perkuliahan di FK, atau dari dokter-dokter yang pernah kita kenal gitu, atau kalau sekarang kan untuk informasi-informasi itu banyak banget ya, dan mudah banget kita akses gitu. Artinya mungkin dari hal-hal tadi ya nggak sepenuhnya benar, dan mungkin juga kalau aku pribadi menjadi punya profesi sebagai dokter tuh mau nggak mau pasti banyak ekspektasi, banyak tuntutan, tapi tadi kita pun mau jadi siapapun kita tuh bakal terus belajar gitu, dan bukan hal yang nggak mungkin kita melakukan kesalahan, tapi gimana caranya kita tadi gitu ya, kita mau mengakui gitu ya ketika kita melakukan suatu kesalahan, terus kita juga mau belajar, mau memperbaiki diri supaya bisa jadi seorang dokter yang hebat gitu, dokter yang hebat, atau sebagai profesi-profesi apapun itu kita bisa jadi yang paling keren gitu versi diri kita sendiri gitu sih. Oke teman-teman semua, jadi begitulah tadi pembahasan kita tentang fakta dan mitos jurusan kedokteran. Buat teman-teman yang suka video ini, langsung kalian klik tombol like. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah, atau bisa DM langsung ke Instagramnya Iza. Dan kalau teman-teman semua ada yang butuh informasi tentang jurusan kedokteran ini atau semua hal tentang kedokteran ini, kalian bisa share video ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Please untuk selalu berjuang untuk masa depan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. To see if I succeed, to see if I